Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul I Am Not the Regressor. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menyerang mutan Antrom dengan satu kali serangan, Oh Jin pun berkata, tadi itu berhasil. Sekarang tersisa 4 antron lagi. Setelah ditatap oleh Oh Jin, 4 antron itu seperti kucing yang ketakutan. Dan tanpa diapa-apakan, 4 antron itu hibrid kabur setelah ketakutan oleh Oh Jin. Sementara itu, seakan tidak mau meloloskan ladang uangnya, Oh Jin pun berkata, kalau kalian mau lari, paling tidak muntahin mir kristal terlebih dahulu. Akan tetapi di saat akan mengejar 4 antron yang tersisa, tiba-tiba Oh Jin merasakan sesuatu. Lalu layar sistem pun muncul. Stigma Lira naik level menjadi bintang 2. Setelah itu Oh Jin pun bergumam, aku memang sudah menduga akan cepat naik level karena banyaknya jumlah mana dari stigma ini. Tapi bisa naik sampai 2 bintang dalam satu hari itu terasa mustahil. Dan juga aku bisa merasakan kekuatannya mengalir di dalam diriku. Setelah itu dengan perasaan senang di saat akan farming buruannya, tiba-tiba langkah kaki seseorang menghampiri Oh Jin. Lalu salah satu orang itu berkata, wow, apakah kau menangkap mutan itu? Dengan terkejut, Oh Jin pun menoleh ke sumber suara yang bertanya. Terlihat 2 orang metahuman menghampiri Oh Jin. Orang berambut hitam berkata, wah, kau menangkap seekor mutan sendirian. Ternyata kau cukup hebat juga. Lalu pria berambut coklat menambahi, kami adalah murid bintang 3 dari Kanes Fenatich. Senang bertemu denganmu. Sementara itu dengan raut wajah waspada, Oh Jin bergumam, tidak mungkin seorang bintang 3 mau datang ke gerbang kelas rendah begini. Apakah mereka kesini karena mutan ini? Dan juga mereka mukanya itu sudah kayak perampok. Tapi jahat sekali kalau ternyata mereka bukan perampok. Lalu orang berambut hitam berkata kembali, tapi rasanya agak aneh. Bukannya ini orang yang kita cari-cari tadi? Pria berambut kuning menimpali. Oh, iyakah? Berarti gawat dong. Setelah diperhatikan oleh Oh Jin, ternyata emang betul mereka berdua itu memang seorang perampok. Jadi aku tak punya pilihan lain, maka aku harus... Lah kampret, Mimin kira mau baku hantam. Ternyata pengganti MC kita ini malah minta maaf. Dan ia pun berkata akan memberikan semua yang Oh Jin punya kepada mereka berdua. Setelah melihat kelakuan Oh Jin, kedua pria itu pun sontak terbingung-bingung. Dan pria berambut coklat itu pun berkata, ya kayaknya kamu sudah paham dengan situasimu saat ini. Jadi kalau begitu ayo kita ngobrol terlebih dahulu di sana. Di saat akan pergi, tiba-tiba pria berambut coklat itu pun ada yang menusuk dari belakang. Ternyata orang yang menusuk itu ternyata Oh Jin. Lalu dengan muka psikopatnya Oh Jin berkata, matamu, sana bilang ke mamamu di neraka. Tadi aku bilang hai kepadanya. Setelah melihat kawannya diserang, pria berambut hitam itu pun sangat marah dan dengan cepatnya pria itu menyerang Oh Jin. Akan tetapi serangan pria itu dengan mudahnya Oh Jin menghindarinya. Lalu pria itu pun sampai terkejut. Oh Jin dapat menghindari serangannya. Ternyata anak sialan ini menyembunyikan kekuatannya dan dia pun sangat cepat. Seakan mengerti apa yang dipikirkan pria itu, dengan muka psikopatnya Oh Jin menyerang kembali sembari berkata, kalian saja yang terlalu lemah, dasar bego. Dan seketika serangan Blue Thunder mendarat di punggung pria itu dan pertarungan cepat pun sudah berakhir. Lalu Oh Jin berkata, piuh, akhirnya sudah tenang lagi. Kalau begitu ayo kita farming lagi. Lalu sembari melihat stigma pria-pria itu, Oh Jin pun berpikir, seharusnya Black Heaven bertambah kuat kalau aku menyerap lebih banyak stigma. Haruskah aku mencoba? Tetapi akan gawat kalau ada orang lain yang tahu. Tapi salah satu dari Black Heaven adalah Black Certain. Jadi gaskuy aja lah. Setelah itu Oh Jin pun menyerap stigma orang-orang itu. Lalu sebuah sistem pun muncul. Black Heaven sedang menyerap stigma Kanes Fenatich. Anda sudah memenuhi semua syarat untuk membuka level kedua dari Black Heaven. Black Heaven sedang memulai pencerahan tahap kedua. Di saat pencerahan, tubuh Oh Jin diselimuti oleh petir biru dan aura hitam di sekelilingnya. Dan pada proses pencerahan, tubuh Oh Jin merasa sakit yang teramat menyakitkan. Lalu di tengah-tengah proses pencerahan, layar status sistem muncul.
Membaca catatan dari stigma Lira melalui Black Heaven. Tingkat pencerahan dari Black Heaven masih rendah. Jumlah catatan yang bisa dibaca jadi terbatas. Mengingat catatan terbatas dari Lee Sen Yuk yang terbangun, lalu tiba-tiba Oh Jin pun dibawa kembali ke ingatan Lee Sen Yuk. Terlihat seseorang pria seperti opah-opah Korea itu berkata, "Ternyata kamu sudah bangun." Lalu Lee Sen Yuk bertanya, "Di mana tempat ini?" Opah Korea menjawab, "Ini di rumah sakit." Lee Sen Yuk bertanya kembali, "Sudah berapa lama aku pingsan?" Opah Korea menjawab, "Kamu sudah pingsan selama 2 minggu." "Apa? Selama itu?" ucap Lee Sen Yuk. Lalu Opah Korea berkata, "Ya, selama itu." Lalu, "Hyung, kenapa kamu memasuki gerbang tanpa memberitahu kami terlebih dahulu?" "Maafkan aku, Wah Yuk. Kupikir tidak masalah karena cuma bintang 1, jawab Shin Yuk sebari menyesal. Tetapi perbincangan kedua orang itu terganggu ketika seorang wanita berkata, "Guild Master, apakah Anda punya waktu?" Opah Korea atau Woo Hyuk menanggapi, "Ya, ada apa?" Wanita itu menjelaskan, "Apa Anda tahu tentang gerbang baru yang terbuka di Mokdong tanggal 15? Tampaknya Chang Yun SSI menemukan pusaka suci di sana. Tetapi yang dia katakan tentang itu sedikit aneh." Di saat akan melanjutkan perkataan si wanita itu, tiba-tiba sinyal ingatan Lee Sin Yuk lost contact dan membuat ingatan itu terputus. Lalu Shin pun beralih pada Oh Jin yang tersadar dari penampakan ingatan Lee Sin Yuk. Lalu ia bergumam, "Sial, kenapa aku selalu mendapatkan ingatan Lee Sin Yuk?" Setelah itu layar sistem pun muncul kembali. Ingatan Lee Sin Yuk yang terbangun telah berhasil diwariskan. Vicky Sphere Art level 4 sekarang menjadi Vicky Sphere Art level 5. Anda mempelajari Lem Excuse level 2. Sebari melihat sebuah sistem yang bermunculan, Oh Jin pun berkata, "Apakah aku akan terus mendapatkan ingatan Lee Sin Yuk setiap kali aku dapat pencerahan? Dan apa pula Lem Excuse itu?" Dijelaskan, Lem Excuse artinya adalah alasan yang tidak masuk akal. Jadi mungkin MC-nya punya skill biar jago ngelantur. Lalu Oh Jin pun mengingat dalam ingatan Lee Sin Yuk, gerbang yang baru terbuka di Makdong tanggal 15 adalah pusaka suci. Dijelaskan pusaka suci adalah artefak yang memiliki kekuatan bintang pekat yang ada di dalamnya, dan diantaranya ada yang memiliki kekuatan besar dan bahkan bisa menutup jarak antara bintang 1 dan bintang 2. Lalu Oh Jin pun menyimpulkan, jadi intinya ada pusaka suci di dalam gerbang yang akan terbuka di Mokdong dalam 8 hari lagi. Dan itu adalah informasi yang bagus, ucap Oh Jin sambil tersenyum kemenangan, dan juga aku bisa menggunakannya untuk keuntunganku sendiri lebih daripada itu. Setelah itu, Shin pun beralih di sebuah gedung. Terlihat Oh Jin sedang menjual barang-barang jarahannya. Dan sang resepsionis berkata, "Saat ini harga jual dari mil kristal adalah 1.440.000 won, dan kalau dikurangi pajak menjadi 1.152.000 won. Setelah mendengar hasilnya dipotong oleh pajak, Oh Jin secara spontan mengucapkan, "Ah, tai." Tetapi setelah ditanyakan kembali oleh resepsionis apa yang dikatakan Oh Jin, dengan kesalnya Oh Jin menjawab, "Ah, itu tidak apa-apa." Lalu dalam hati Oh Jin bergumam, "Sial, pajak 20% itu mah pemalakan. Tapi ya, sudahlah, mungkin itu tidak seburuk yang kukira." Setelah itu Oh Jin pun sedang menunggu kembali antriannya, tetapi tak butuh waktu lama, akhirnya nomor antrian Oh Jin pun dipanggil. Lalu dengan cepatnya Oh Jin menghampiri sang resepsionis. Lalu sang resepsionis itu berkata, "Boleh tolong sebutkan Anda terhubung dengan konstelasi apa?" Dengan santainya Oh Jin menjawab, "Lira." Tanpa diduga, dengan terkejut resepsionis itu berkata kembali, "Ah, maafkan aku. Bisakah Anda mengulanginya sekali lagi? Anda terhubung konstelasi apa?" Dengan singkat padat Oh Jin menjawab, "Lira, LYRA. Apa boleh tolong dipercepat?" Dengan terkejut resepsionis itu pun langsung mengiyakan perkataan Oh Jin. Lalu Oh Jin pun langsung dibawa ke suatu tempat. Sementara itu, sembari mengikuti resepsionis,
Oh Jin bergumam, aku sudah menduga reaksinya akan begitu, tapi akan lebih bagus kalau aku bisa lewat saja untuk kenyamananku sendiri di masa depan. Tapi itu adalah tindakan bodoh dan lagi pula ketenaran adalah kekuatan. Ternyata Oh Jin dibawa ke ruang VIP, lalu resepsionis itu kembali berbicara. Tuan, mohon untuk menunggu di sini. Setelah masuk, Oh Jin pun kebingungan setelah melihat seseorang sedang tumpang kaki di atas meja. Lalu orang yang tumpang kaki itu menatap Oh Jin dengan songongnya. Hah, ngapain lihat-lihat? Sana duduk. Dengan tatapan malasnya, Oh Jin menanggapi. Ini siapa, Jir? Lalu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.